kita udah dipaksa untuk hidup hemat sedari kecil. Dan mindset-mindset yang kayak gini itu yang akhirnya membuat kita tahu dan sadar diri kalau misalkan uang itu memang susah didapetinnya. Jadi jangan sampai dihambur-hamburin. 8 tahun aku masuk di industri properti, itu uang hasil dari investasi putaran propertinya itu nggak pernah keluar sedikit pun, 1% pun nggak pernah keluar, bahkan beli mobil pun enggak. Hai Ko, jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Banyak yang ngerasa harus punya semuanya dulu baru mulai. Padahal mungkin enggak. Menurut Ko Antoni, apa sih mindset yang paling perlu dipegang waktu modal masih minim? Oke, kalau untuk masalah mindset sebenarnya yang paling penting itu adalah growth mindsetnya dulu. Karena setiap kali kita itu melihat perkembangan zaman itu sangat-sangat cepat dan sekarang itu setiap 5 tahun aja bisnis itu ada yang naik banget, tiba-tiba ada yang turun banget. Nah, investasi pun juga sama. Ada yang hari ini bisa bagus banget, tapi nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, investasi tersebut itu sudah kayak berubah lagi. Jadi kalau misalkan yang penting di mindset-mindset ketika modal masih minim, itu adalah growth mindsetnya dulu. Harus tahu dulu, kalau misalkan modalnya masih minim, yang paling penting itu adalah growth mindsetnya dulu. Kalian cari gimana caranya mempercepat atau memperbanyak duitnya kalian itu. Kalian cari ilmu-ilmunya tuh dari seminar-seminar, workshop, dari YouTube konten edukatif seperti ini, itu untuk mempercepat kalian itu punya problem solvingnya. Aku sendiri pun waktu dulu masih umur 19 tahunan, 20 tahunan, yang aku kejar itu apa? Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Aku ikut organisasi itu satu semester itu bisa sampai 3 organisasi. Aku carinya organisasi itu pegang di satu bidang, cari duitnya. Jadi setiap organisasi ini aku selalu datang ke sana, aku bilang aku datang ke sini untuk bantuin kalian cari donasi, cari pendanaan. Nah, dari sini akhirnya aku tuh bisa punya ide-ide cemerlang yang dimana modalnya itu minim, tapi bisa mendapatkan uang sangat banyak. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apa yang harus dilakukan ketika modal masih minim, growth mindsetnya ditumbuhkan, kalian ikut sebanyak-banyaknya, kalian aktif untuk mencari uang di sana sini maupun di organisasi atau di kehidupan nyata. Semakin banyak kalian punya pengalaman, semakin banyak juga yang bisa kalian solve ketika kalian perusahaannya udah jadi jauh lebih besar. Terus, apa sih pelajaran terbesar yang Ko Antoni dapat bukan dari dunia properti tapi ngaruh banget ke cara pengambilan keputusan investasi? Sebenarnya kalau dari pelajaran terbesarnya datang dari keluarga sih, karena dari kecil itu memang sama kakak-kakak itu selalu disuruh untuk tidak boros. Jadi ketika mau membeli sesuatu itu diceng-cengin. "Ih, Antoni mau ganti HP, ngapain sih harus ganti HP?" gitu. Itu sering banget diceng-cengin sampai akhirnya kita jadi males untuk akhirnya ganti HP. Kalau misalkan mau beli baju pun, "Ih, bukannya kemarin sudah beli, ngapain bulan ini beli lagi?" Hal-hal yang seperti itu setiap kali mau melakukan sesuatu itu diceng-cengin terus. Sampai akhirnya kita ngerasa kalau misalkan nggak rusak banget atau nggak butuh banget, ya nggak pernah beli. Walaupun dulu rasanya tuh berat banget. Rasanya tuh sama teman-teman orang lain tuh udah punya ini itu, sedangkan dari keluarga sendiri itu nggak pernah support ketika mau beli barang baru. Jadi kalau misalkan orang lain ngelihat itu secara fashion itu aku juga jelek banget, secara punya barang-barang itu nggak pernah ganti ya. Kenapa? Karena pada saat itu semuanya itu ngelarang koko sama ciciku. Nah, ini yang akhirnya ngebentuk aku sendiri untuk selalu delaying gratification. Bahkan teman-teman, kadang-kadang kalau misalkan di sebuah hotel itu, kita lebih pilih untuk kasurnya, pilih yang twin, berdua, terus kemudian kita gabungin, kita bisa tidur berempat sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena itu akan jadi jauh lebih hemat. Kita udah dipaksa untuk hidup hemat sedari kecil. Dan mindset-mindset yang kayak gini itu yang akhirnya membuat kita tahu dan sadar diri kalau misalkan uang itu memang susah didapetinnya. Jadi jangan sampai dihambur-hamburin. Dan ini akhirnya kebawa mindsetnya sampai aku sudah dewasa, udah cari duit sendiri, itu selalu hemat-hemat. Makan juga ya santai-santai aja, nggak terlalu yang fancy-fancy gimana. Beli-beli barang juga seadanya, kalau butuh banget baru beli, kalau enggak juga nggak pernah beli. Kalau kalian tahu, 8 tahun aku masuk di industri properti, itu uang hasil dari investasi putaran propertinya itu nggak pernah keluar sedikit pun, 1% pun nggak pernah keluar untuk dihabiskan ke pribadiku sendiri. Bahkan beli mobil pun enggak. Karena apa? Karena semuanya benar-benar digulung, semuanya benar-benar didorong untuk di investment itu sendiri.
Keputusan apa aja yang menurut Ko Antoni biasa aja, tapi ternyata mengubah arah karir Ko Antoni sepenuhnya? Sebenarnya keputusan paling besar yang aku alamin tuh kayaknya waktu pindah ke Jakarta. Waktu dulu masih tinggal di daerah, itu punya mindset itu sangat-sangat terkekang karena dari orang-orang sekitarnya nggak ada punya daya juang yang tinggi. Terus kalau misalkan datang ke sana itu semua karyawan tuh rasanya kayak slow banget, nggak ada yang benar-benar menggebu-gebu. Tapi begitu ke Jakarta, aku ngelihat perbedaan bumi dan langit. Ngelihat di sini kayaknya teman-teman itu bisa sukses di usia muda. Caranya itu gimana? Mereka tuh benar-benar kerja dari pagi sampai malam banget. Ini nggak pernah ada yang di daerah seperti ini. Sangat-sangat sedikit. Itu pun kalau ada, orangnya jarang mau sharing. Jadi kalau di Jakarta, kita itu bisa ketemu dengan siapa aja orangnya, modelannya kayak gimana tuh kita semua bisa ketemu. Nah, ini yang menurutku ngebedain sih dari tinggal di daerah sama tinggal di Jakarta itu beda banget. Secara mindset, orang-orangnya itu berpikirnya itu udah 5-10 kali ke depan lebih dibandingin orang-orang daerah ini. Terus self reward di umur 20-an menurut Ko Antoni itu bijak atau enggak sih? Sebenarnya tergantung ya porsinya masing-masing. Jadi kalau ada juga yang dari anak muda tiba-tiba di umur 20 tahunan bikin bisnis, ada yang meledak juga. Jadi sebenarnya sih semua tergantung self rewardnya itu nilainya berapa. Secara persentasenya itu besar atau enggak. Tapi kalau dulu waktu aku masih umur 20 tahunan, itu sama keluargaku sendiri itu sering banget dikatain pelit. Jadi kalau waktu itu masih puluhan juta lah, sekitar mungkin 15, 20 dapatnya dari F&B itu. Itu setiap kali diajak pergi, diajak liburan, nggak pernah mau tuh. Karena apa? Karena aku ngerasa uang ini nggak pernah bisa diotak-atik, nggak pernah bisa diapa-apain. Karena mau dihantam ke instrumen investasi pun kadang-kadang bisa loss loh. Karena kita nggak pernah masuk, karena kita nggak pernah tahu. Dan karena ada hal seperti itu, ditawarin pergi liburan pun aku selalu kayak nggak mau, nanti dulu deh, karena aku ngerasa butuh banget uangnya ini dikumpulin dulu sampai bisa dihantem ke instrumen yang gede gitu. Nah kalau misalkan posisinya itu masih kecil, aku lebih prefer untuk nggak self reward dulu, aku masukin ke investasi otak. Jadi aku ikutin seminar supaya apa? Supaya aku dapet pencerahan tentang problem solving. Jadi misalkan yang aku biasanya kerjain 3 jam karena aku udah ikut seminar, mungkin 10 menit aku udah bisa selesaikan dengan program-program yang sudah dikasih sama mereka. Nah, ini yang biasanya aku prioritaskan dulu, gimana caranya mempercepat atau memperkaya dulu ilmu-ilmunya sampai akhirnya nanti bener-bener kegulung besar, baru nih mulai self rewardan gitu. Terus investasi terbaik Ko Antoni selama ini apa? Apakah berupa benda, berupa aset, atau teman, atau lingkungan, atau hubungan? Terus boleh jelasin nggak alasannya kenapa? Sebenarnya kalau investasi yang terbaik ya jelas pasti di otaknya sendiri ya. Jadi posisinya pada saat sekarang ini lebih ngerti lah cara berinvestasi, cara tahu nih kalau misalkan cari partner itu seperti apa, kebutuhannya itu apa. Semakin dewasa semakin lebih ngerti kebutuhannya itu apa. Karena kalau misalkan masih muda biasanya kan nabrak-nabrak ya. Ada hal ini pengen cobain, ada hal ini pengen dicobain. Jadinya nggak bener-bener tahu nih sebenarnya apa yang dibutuhin, tapi karena semakin berjalannya waktu, kuatnya di satu bidang, menurutku aku disuruh ngulangi dari nol pun aku jadi ngerti nih kira-kira apa yang bisa aku hantem, apa yang aku bisa tembak sesuai dengan porsinya aku ketika punya uangnya tuh berapa. Karena perbedaan uang ini itu juga akan mempengaruhi ke dalam keputusan-keputusan melakukan investasi. Jadi kalau aku ngelihat sih, kalau dari aku sendiri sih investasi terbaik tetap pasti di otak. Setelah itu baru nanti dari otak ini kita bisa ke mana-mana. Kita bisa tahu caranya ngobrol sama orang, tahu caranya convincing orang, tahu caranya kita memutarkan uang seperti apa, tahu cara mengolahnya seperti apa. Ini menurutku yang penting gitu. Jadi kalau ditanya apa yang paling bagus ya otakku itu gitu.